Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa Ekonomi Syariah IPB University kelompok 2 paralel B mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah di Ekonomi Syariah. Oke, jadi di sini kami akan membahas apa itu dana investasi real estate. Nah, jadi dana investasi real estate atau biasa kita singkat DIRE adalah sebuah kontrak investasi kolektif atau KIK yang bertujuan untuk mengumpulkan modal dari berbagai investor untuk investasi di bidang real estate. DIRE membeli sekumpulan aset real estate berupa tanah dan bangunan di atasnya, lalu memperoleh pendapatan dengan menyewakan aset real estate. Nah, melalui DIRE ini, investor dapat melakukan investasi di bidang real estate tanpa harus memiliki aset real estate secara fisik. Sebelumnya telah dijelaskan terkait pengertian dari dana investasi real estate atau biasa kita sebut dengan DIRE. Untuk lebih lanjutnya, kita juga harus mengetahui keuntungan dari berinvestasi di DIRE. Di sini ada dua pihak yang terlibat. Pertama, pihak investor, dan kedua, pihak pengembang. Keuntungan bagi pihak investor sendiri, investor tidak harus memiliki atau mengelola aset real estate secara langsung, sehingga dapat mengefisiensi waktu. Kedua, DIRE dapat melakukan diversifikasi investasi, sehingga dapat mengurangi risiko bagi investor. Sedangkan bagi pengembang sendiri, pengembang dapat memperoleh keuntungan cepat untuk aset real estate yang seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk pembalikan modalnya. Kedua, dapat meningkatkan likuiditas dan memberikan jaminan untuk arus kas kepada sebuah developer atau pemilik properti sewa yang pada umumnya adalah aset tidak lancar dan seringkali membutuhkan waktu pengembalian balik modal yang cukup lama. Bagaimana sih pembentukan DIRE? Pertama, pengembang atau pemilik akan memindahkan atau menjual aset real estate ke dalam KIK DIRE. Aset tersebut dapat berupa gedung, perkantoran, mal, gudang, hotel, dan lain-lain. Kedua, setelah DIRE terbentuk, pengelola kemudian melakukan penawaran umum atau batas atas unit penyertaan berupa saham. Setelah penawaran umum DIRE dilakukan, saham tersebut kemudian diperjualbelikan apabila investor tidak ingin lagi melanjutkan investasinya dalam bentuk DIRE. Cara berinvestasi DIRE. Yang pertama, tentukan apakah DIRE cocok untuk Anda. Apabila Anda ingin berinvestasi di bidang properti tanpa risiko atau juga awal dari alternatif yang lebih tradisional, maka DIRE cocok untuk Anda. Yang kedua, pelajari berbagai jenis DIRE berdasarkan jenis investasinya, berdasarkan area geografisnya, dan ketiga, berdasarkan jenis propertinya. Yang keempat, lakukan analisis dalam pembelian DIRE. Di dalam DIRE terdapat risiko, salah satunya adalah default, yaitu dana yang untuk membayarkan dividen terjadi kemacetan, maka terjadinya gagal investasi tanpa pembayaran bagi hasil. Yang keempat, beli saham DIRE, di mana saham DIRE dapat dijual dan diperbelikan melalui pasar saham umum. Akan tetapi DIRE juga dapat dibeli melalui reksadana serta diperdagangkan menjadi bagian ETF atau Exchange Trade Fund. Nah, apa sih perbedaan antara DIRE syariah dengan DIRE konvensional? Sebenarnya tidak terlalu ada banyak perbedaan, tapi hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana pendapatannya, bagaimana perolehan dananya, dan adanya syariah kolektif. Peran DIRE sebagai alat perkembangan ekonomi, di antaranya 1. DIRE dapat berkontribusi untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia, yaitu infrastruktur berupa gedung sewa, gedung perkantoran, rumah sakit, cold storage, gedung parkir, dan lain sebagainya. Kedua, DIRE dapat memberikan jalur bagi calon investor untuk melakukan investasinya secara langsung. Yang ketiga,
Selain dari infrastruktur, Dire juga dapat memberikan pendapatan pajak sesaat bagi daerah karena adanya BPHTB atau bea peroleh atas hak tanah dan bangunan yang dibayarkan oleh manajer investasi Dire kepada daerah tersebut. Contohnya, ada sebuah gedung rumah sakit di suatu daerah dengan memiliki nilai 200 miliar yang dialihkan untuk Dire. Maka daerah akan memperoleh bea perolehan sebesar 20 miliar atas transaksi tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika teman-teman masih bertanya-tanya, silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subrek. Terima kasih teman-teman.